Tapi mungkin kalau orang-orang yang memilih untuk menjalani ini, pentingnya adalah melepaskan apa yang serpihan-serpihan yang pernah ada di dalam soul kita, supaya kita bisa meneruskan perjalanannya lebih lancar. Ngelihat sosok yang memang pernah ada di situ, which is emang sosok dia berbuat banyak hal, emang berbuat jahat di situ. Wujudnya tuh aku ngeliat pokoknya gelapnya tuh kayak pekat banget gitu. Ada matanya, tapi ada, aku rasa itu mata juga di sini. Apa ya? Aku akhir-akhir ini juga sering cemas akhirnya, jadi kayak suka anxiety. Terus waktu itu pernah seminggu tuh, aku seminggu punya pikiran buruk, terus itu serem banget sih. Mata Indigo kembali bersama Uncle Alvin Adam, dan ada Mbak Furi pastinya. Iya, halo Uncle. Kamu senang sekali di hari ini, kenapa? Senang, aku juga. Saya deg-degan. Aku juga deg-degan, cantik banget sih dia soalnya. Iya, betul. Hari ini kita ketemu ada siapa? sama Sarah Wijayanto. Hai Sarah. Seneng deh ada Sarah iya, ya. Aku juga senang, thank you for having me. Mbak Furi mau nanya dulu apa aku nih? Aku udah ada 1000 pertanyaan. Uncle aja dulu. Teman-teman kan tahu ya, kalau Sarah itu kan banyak disebut sebagai anak indigo. Tapi kayaknya nggak mau disebut anak indigo ya, atau gimana Sarah? Iya kan aku udah tua, kan kalau indigo bukan anak lagi. Iya, indigo kan it's indigo child Indigo gitu. child, Ya mungkin kayak aku ngerasa, ya enggak sih, aku cuman punya kemampuan dan aku mau milih apa yang aku punya, dan aku dalamin gitu aja. Kalau indigo kayak yang aku tahu kan it's for kids, kayak anak indigo gitu termsnya. Ya udah gitu aja. Jadi I choose to embracing apa yang aku punya dan memilih dari beberapa yang aku rasakan, aku memilih satu untuk aku dalemin supaya energinya bisa tetap contain gitu. Nah, pilihan itu jatuh pada apa? Mediumship ya, apa gimana? Transmediumship. Iya. Kalau misalnya semuanya aku dalemin nggak kuat badannya, kasihan ini. Jadi aku harus memilih yang memang kira-kira mana nih yang di badan aku bisa selaras. Kan perjalanannya juga nggak gampang dan aku sama sekali nggak pernah merencanakan. Jadi semuanya tuh terjadi dengan sambil berjalan waktunya. Akhirnya aku ya udah deh. Artinya gue harus mendalami yang ini, harus belajar gitu. Karena kalau nggak draining, capek, lahir batin. Bener ya Mbak ya? Ya bener. Jadi waktu itu saya juga pernah capek banget. Saya nanya, Nyai apa yang harus dilakukan pada saat lagi capek banget kalau habis penelusuran? Ya dia bilang grounding and meditation gitu. Benar gitu Nyai. Saya penonton setiamu loh, Nyai. Luar biasa nih Nyai. Take a break. Nyai itu, ya gimana ya? Iya dong. Luar biasa. Dia take a break, apa tadi? Grounding dan lain-lain. Kita ya harus tahu mengukur badan kita sendiri sih. Dan kita kan juga punya hidup yang di sini. Kan itu harus balance gitu. Jadi gimana caranya, kayak kadang-kadang aku pun juga masih suka lupa kalau bahwa oh iya ya badan aku capek. Kayak gue harus istirahat gitu. Masih juga ngalamin siapa yang itu. ngingetin Sarah kalau gitu? Badannya udah marah. Badannya? Iya, udah ngadet badannya itu. Udah usia ya. Masih muda Uncle. Udah. Lebih muda daripada kita maksudnya. Iya. Tapi pengalaman supernatural yang paling ekstrim apa sih? Nyai? Yang paling ekstrim apa ya, mungkin kemarin itu kan penelusuran di Amerika, kayak merasakan energi yang lain lagi, dan apa ya, kayak kalau di sini kan sudah terbiasa dengan energinya gitu. Kalau misalnya mereka muncul, aku bilang kayak gue nggak, udah ntar aja gue ngomong-ngomong, udah gitu. Nah kalau di sana tuh mereka very persistent, jadi literally mereka tuh kayak nunggu, kayak ayo dong, kan lo ngeliat gue, ayo dong ngomong, beneran kayak gimana sih? Sampai ngeliatin kayak, ayo dong, lu kan ngeliat gue, lu ngeliat gue gitu kan. Sampai gitu? Iya. Atau mungkin karena past life kamu kan ada hubungan di sana? Mungkin, tapi sama ini juga aku tuh kayak beacon. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu mungkin kayak lalat sedotan, tau gak? Kita sedotannya, lalatnya mereka nih gitu, kayak pengen ngumpul, kayak pengen ngobrol. Mereka mungkin sebel kayak, lo kan ngelihat gue, kok gue dicuekin gitu, ayo dong ngomong gitu. Nah itu tuh aku pas baru datang kayak bener-bener. Itu di Alcatraz gitu? Sebelum mulai syuting, waktu sebelumnya aku ke Amerika udah kayak gitu. Nah ini memang khusus mau penelusuran.
Iya gitu, dan aku belajar akhirnya dengan waktu yang singkat gimana caranya supaya aku tidak gegabah juga karena kan bahaya, secara energi juga lain. Gimana caranya supaya akunya aman dan yang tidak membahayakan yang lain. Betul, gitu. Karena mereka lebih agresif gitu. Jauh lebih agresif. Secara tanahnya kan beda. Di sana kan yang pemilik tanahnya kan Native American. Betul. Jadi kebanyakan juga curse land. Jadi di balik kisah yang ceritanya mereka cerita yang sedih, curse land-nya itu akhirnya mengundang sesuatu yang jahat, jadi panas sebenarnya. Makanya di sana banyak poltergeist, sampai nyakar, sampai banyak agresif lah gitu. Jadi itu bedanya makhluk di sana dengan di Indo ya. Past life seorang Sarah Wijayanto. Kayak gimana tuh akhirnya bisa menelusuri past life regression sendiri? Itu juga aku nggak tahu. Jadi kadang-kadang suka muncul memori yang bukan aku. Nah itu tuh nggak aku planning juga. Jadi tiba-tiba misalnya muncul nama dan memang dari dulu banget aku tuh takut terbang, nggak tahu kenapa. Padahal tidak punya pengalaman buruk gitu. Trauma terbang. Takut. Terus tiba-tiba waktu itu diundang sama Uncle nonton film Unbroken. Kita premiere waktu itu, keren banget, direktur Angelina Jolie. Itu kan film tentang Perang Dunia Kedua gitu. Terus pas nonton itu aku kayak ada scent yang aku cium pada saat aku lihat scene di pesawat. Oke, padahal itu posisinya di bioskop. Bukan 5G, bukan 5D. Itu kayak kok nyembuh besi gitu. Terus itu aku simpan gitu, aku simpan sendiri. Setelah aku kayak mulai terganggu, aku ngomong dong sama Dem, sama suamiku. Ini apa ya? Kok gue ada nama John, ada ini, ada itu. Kenapa? Itu pesawat kenapa ya, Ip? Kok kayak familiar banget sama aku. Aku simpen gitu. Nah itu tuh 2 minggu itu kayak banyak memori yang muncul yang bukan aku. Terus akhirnya aku ngobrol sama teman aku di Amerika. Aku sampaikan gue dapet nama nih. Terus gue meninggal tahun 1943. Kalau nggak pilot, gue co-pilot deh, aku gitu. Terus dicari sama dia, ada namanya John C. Reilly, dia co-pilot. Dan pesawatnya sama persis sama pesawat yang ada di Unbroken bomber aircraft. Jadi itu sebabnya sekarang takut karena aku meninggalnya pada saat emergency landing. Di past life-nya. Di past life-nya. Penting nggak sih kita buat tahu past life kita? Penting enggaknya tergantung sih. Atau bikin pusing, bikin deg-degan, bikin soalnya apa? Kan itu enggak kalau misalnya memang nggak muncul memori yang nggak make sense gitu, mungkin ya nggak apa-apa ya, karena kan jangan juga jadi hal yang harus tahu gitu. Karena kan itu udah bagian dari hidup kita yang dulu. Hidup yang sekarang aja udah susah banget kan gitu, apalagi trauma-trauma dari yang dulu. Tapi mungkin kalau orang-orang yang memilih untuk menjalani ini, pentingnya adalah melepaskan apa yang serpihan-serpihan yang pernah ada di dalam soul kita, supaya kita bisa meneruskan perjalanannya lebih lancar. Yang belum selesai diselesaikan. Jadi nggak ngulang lagi levelnya gitu. Iya, betul. Menarik tuh ya. Jadi akhirnya kehidupannya kemarin karena sudah tahu seperti itu berpengaruh terhadap kemarin pingsan itu juga ada ya? Karena saking takut atau lama di perjalanan? Enggak sih, itu capek banget. Jadi kan baru nyampe dari Amerika 3-4 hari kemudian tuh syuting. Kan tidur kan masih ngaco. Terus akhirnya aku pingsan karena kurang tidur, guys. Bukan karena di Alcatraz itu. Bukan karena di Alcatraz. Jadi emang jet lag banget sih, itu parah. Tapi ya seru ya di Alcatraz itu pasti sesuatu yang beda kan kamu rasain di sana pada saat bikin penelusuran di sana gitu. Yang tadi ya hal apa yang paling ini ya, yang paling ekstrim ya itu sebenarnya bukan di Alcatraz, tapi di Preston Castle. Jadi kayak di depan mata tuh ketemu sosok yang aku udah bisa bilang itu udah demonic being gitu. Udah semuanya menyeramkan ya. Menyeramkan, dan mereka bukan hanya kan kalau kita pikirnya iblis itu mengganggu kita yang kayak di film-film gitu. Mereka tuh mengganggu kita, masuk ke dalam kita, akan memancing emosi kita. Secara sisi negatif tuh akan dikutak-katik sama mereka, gimana caranya supaya terpancing.
Dan itu tidak terpikirkan kadang-kadang oleh kita. Ciri-ciri gimana untuk tahu gitu? Ya makanya kan kalau ada orang suka ngomong kalau sedih jangan terlalu lama. Oh, oke. Jadi supaya tidak terlalu tenggelam pada saat kita dalam keadaan seperti itu, mereka akan mudah untuk mempengaruhi kita. Mbak Furi, Uncle tertarik buat nanya tentang curse land tadi kan. Lalu lebih apa ya? Lebih gitu loh. Iya kan? Agresif, ya. Agresif. Gitu. Dan itu aku nggak tahu ya di Preston Castle itu kenapa, tapi aku tahu sosok ini, yang sosok jahat ini berusaha untuk mempengaruhi kita, memancing emosi kita supaya dia bisa nguasain itu di situ. Jadi sosok yang si iblis ini menguasai Earthbound yang nyangkut, jadi ditempel sama dia. Ini yang berusaha untuk dari awal sampai akhir tuh mau menguasai kita. Pas aku sadar, pas aku sadar, aku kayak, oh ini, lo nggak bisa, lo mau ngancing gue ya, aku gitu. Aku kayak berubah gitu. Gue punya cinta, lo enggak. Iya. Aku jujur waktu itu bener-bener bukannya gegabah juga, tapi aku yakin bahwa aku ngomong gue punya cahaya Tuhan, lo enggak. Lo rasain hati gue deh. Lo pernah nggak? Lo lawan ini yang gue rasain. Gitu. Gue akan doain lo juga, gue mau doain lo. Terus aku bilang sama Wisnu sama Fadi jangan kepancing, karena mereka udah mulai kepancing tuh. Karena si orang sosok itu literally ngomong, jadi di device-nya si Sean itu ngomong bitch gitu. Ngatain aku. Si Wisnu kepancing, Fadi juga. Aku udah mulai, jangan kepancing. Nah, pada saat kepancing kan panas kan jadi situasinya gitu. Nah secara bentuk, jadi aku ngelihat sosok yang memang pernah ada di situ, which is emang sosok dia berbuat banyak hal, emang berbuat jahat di situ di Preston Castle. Di belakangnya si pengendalinya ini wujudnya tuh aku ngeliat pokoknya gelapnya tuh kayak pekat banget gitu. Ada matanya, tapi ada, aku rasa itu mata juga di sini. Terus tanduknya tuh agak aneh. Jadi nggak terlalu kayak, bukan tanduk kayak kita lihat kalau lagi Halloween gitu, tapi kayak ke belakang. Serem deh, tapi aku nggak pedulikan itu waktu itu. Jadi aku bener-bener kayak fokus ke si sosok yang aku lihat itu. Mereka apa ya? Demon? Iblis. Udah iblis. Iya, demon. Udah demon. Serem deh. Dan aku tahu semenjak malam itu, they mark me. Jadi pada saat pulang, berapa kali aku encounter-nya sama yang sosok seperti itu. Dan selalu ya. Apa ya? Kayak selalu dites akunya jadinya. Selalu dipancing, berusaha untuk dipancing gitu. Tapi akhirnya aku belajar untuk mendeteksi mereka. Dengan cara? Rasa yang aku rasakan jadi pelajaran akhirnya. Punya heart tadi kan, yang which is mereka nggak punya kan di situ. Dan aku rasa perbedaan energinya, oh ini golongan mereka, ini golongan yang lain, ini aku tahu jadinya, belajar dari situ. Jadi langsung tahu, lo mau bohongin gue ya gitu. Nah cara mutusnya gimana tuh biar dia nggak terus-terusan mengganggu gitu? It's not, kalau menurut aku when you're marked, lo akan mark forever. Really? Iyalah. Kalau kita bersinggungan dengan mereka, sampai kapanpun ya udah. Waktu balik ke tanah air katanya kalau lepas samudra biasanya kurang atau gimana? Bener nggak sih sebetulnya gitu? Apa mereka bisa ikut kemari? Mereka kan golongannya sudah yang memang ada turun di bumi ini kan untuk menggoda manusia, tugasnya itu. Dan mereka golongannya lain, tidak seperti Earthbound. Kalau Earthbound mungkin mereka memerlukan orang untuk, misalnya dia nempel nih ke Furi, dia bisa ngikut, nyebrang, pulang gitu ke Indonesia misalnya, teman aku gitu tuh pernah. Tapi kalau yang udah golongan ini, ya mereka punya aksesnya lebih dari itu. Tapi bukan berarti jadi takut, jadi harus bagaimana gitu, nggak juga ya, berpegang teguh, malah harus lebih dekat sama Tuhan, karena kalau yang jahat bisa marking kita, pasti yang positif juga bisa marking kita. Bicara tentang mereka nih, saya penasaran sama Suti, gimana kabarnya? Suti baik, dia semakin manis. Dan aku rasa kayak prosesnya dia sudah cukup lama ya kayaknya. Kan dia kan udah. Aku ingat banget dari zaman kita itu ya. Dan aku rasa sebentar lagi mungkin saatnya dia untuk pergi, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan
aku bisa menyaksikan itu gitu. Karena kan dia deket banget. Ya, maksudnya deket di hati banget. aku lah gitu. Dan sekarang kalau ngelihat dia, walaupun karena aku masih kaget gitu, tapi lebih manis. Lebih manis. Jadi lebih kayaknya udah mulai bisa, gimana sih kalau kita pernah mengalami hal buruk, terus sudah mulai mau menerima apa yang pernah terjadi gitu. Jadi udah mulai manis gitu. Tapi paling dia suka nanya misalnya, kayak kemarin kan nulis buku yang Wingit itu kan. Kan dia nanya kayak, kenapa sih banyak perempuan-perempuan itu datang? Terus aku jelasin, kenapa aku nggak ada di buku kamu lagi? Kan udah pernah aku bilang, kok kamu mau lagi? Tenang aja, aku nggak akan lupain kamu. Iya sih, nggak apa-apa, cuma nanya doang. Itu lucu sih, dia manis banget. ABG cuma udah mati cepet aja. Itu aja, maaf ya Siti. Lancar deh. Tapi kan mereka nggak pernah bisa tua ya? Enggak. Iya kan? Ya begitu Selalu aja. Begitu aja. Iya, keponya tetap kepo maksimal, tapi ya nggak kayak dulu ya. Kalau dulu nyebelin jadinya, nanya Kalau dulu ini serem apa itu apa. gitu. Dulu Mbak serem Furi, banget. kok aku nggak ngerasakan apa yang seperti Mbak Furi rasakan kemarin waktu tamu kita sebelumnya? Yang mana? Rame, ini apa, itu apa, Udah itu. dibilangin nervous aku tuh. Oh, kemarin kan ada tamu ya. Angka rame banget, katanya begitu kan, rame banget gitu. Pas Sarah datang, Nyai datang, kok nggak, Mbak Furi nggak bilang rame, nggak bilang apa-apa. Enggak lah, aku nggak bawa apa-apa, gila. Kayak gitu ya, Mbak? Kayak gitu? Ada sih yang ikut, tapi nggak seramai yang kemarin. Kalau yang kemarin mungkin emang pengen dikenalin sama Mata Indio. Gitu. Makanya tadi nanya kalau Suti kemana. Jadi angkat tuh gitu, kalau syuting ya nanya aja. Karena kakak kan gaya, alhamdulillah ya kita jadi nanya aja, pengen tahu, kan seru ya kadang-kadang ya. Iya. Tiba-tiba ada anak kecil, lari-lari gitu, gitu loh. Nggak sih, mudah-mudahan aku tidak membawa apa-apa ya guys. Biasanya gimana sih kalau gitu? Ya aku karena gini sih, karena aku set boundaries sama mereka. I see. Karena gue nih Saraswati Wijayanto nih, gue punya hidup nih sekarang, walaupun gue bisa ngeliat kalian, tapi lo punya batasan untuk ada di hidup gue. Berarti saya milih ya, Nyai milih. I choose to. Kalau enggak nanti gue capek banget. Orang ini aja kadang-kadang habis komunikasi sama satu sosok. Sekarang itu aku bisa ngeliat harus melalui trauma, hal buruk yang terjadi sama mereka. Iya. Nah, Capek itu. kayak itu aja untuk ngilangin apa yang aku lihat itu susah banget gitu. Aku kayak kalau pulang harus nonton Disney, harus kayak nonton yang kartun-kartun. Oh, bukan kalau udah selesai itu totally hilang, enggak? Enggak, Tetap mengingat. kayak kan jadi kayak nonton hal buruk. Gimana sih misalnya yang terakhir nih, misalnya ya, contoh-contoh. Kalau nggak salah episode Maria waktu itu. Jadi tiba-tiba ini Marianya gitu, aku di ruangan itu, dia udah sekarat, nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa gerak nih, tapi aku harus ngelihat teman aku diperkosa, disiksa di depan mata. Itu tuh aku nangis-nangisnya karena gimana sih, nggak kuat, karena perasaannya adalah kayak hal itu terjadi beneran di dalam hidup aku. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantuin dia, tapi gue harus menyaksikan sampai selesai. Kan terganggu pikirannya, kayak apa sih itu gitu. Terus udah semakin kesini semakin parah, jadi kayak aku harus sabar ngeliatin apa yang terjadi, baru aku ngerti, oh mereka mau menyampaikan ini. Nah itu aja udah susah. Apalagi kalau misalnya aku harus terus membiarkan mereka untuk ngikutin gitu. I cannot. Tolong sama manusia aja aku tolong, nggak mau gitu. Apalagi harus mereka ikut. Jadi kalau banyak capek dan dibiarkan, kebayang ya. Kebayang. Berapa capeknya itu yang harus capek banget. Beneran capek banget deh. Itu apa ya? Aku akhir-akhir ini juga sering cemas akhirnya. Jadi kayak suka anxiety. Terus waktu itu pernah seminggu tuh, aku seminggu punya pikiran buruk, terus itu serem banget sih. Kayak ini kenapa ya? Aku hampir mau ke dokter, tau gak? Hampir mau ke dokter. Terus aku telepon sama ada om aku di Semarang. Terus dia bilang, Mbak, coba diem deh, hening dulu, lihat gitu. Aku orangnya kan emang nggak bisa diem kan. Sementara tuh kalau misalnya mau melihat harus dihening gitu. Oke, aku hening. Gitu. Ternyata ada yang nyusup. Jadi aku komunikasi, serpihannya tuh masih ada gitu. Jadi ternyata anxiety bukan aku, guys, dia. Jadi dia yang menimbulkan pikiran-pikiran buruk itu. Jadi ya kayak gitu, kalau makanya aku tidak allowing mereka untuk. Jadi yang mereka minta dari kamu adalah solve their problem atau bagaimana? Sebenarnya feel sih them. mereka
as simple as doa gitu. Mbak Furi, berarti yang dilakukan Nyai itu adalah membentengi dirinya ya? Iya, karena kan Nyai ini mediumship, dia bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi kebayang kalau misalnya dia nggak kasih batasan, pasti akan mengganggu gitu. Jadi cukup hanya dikasih doa sebenarnya ya Nyai ya? Mereka maunya iya, sebenarnya as simple as doa. Dan tanpa mereka sadar mungkin kayak misalnya mereka bercerita, terus pada saat bercerita itu menemukan rasa yang sebelumnya belum pernah dirasakan gitu, misalnya kayak gitu. Banyak hal sih, tapi ya seneng bisa akhirnya ngebantu menemukan rasa yang mereka belum pernah rasakan. Iya. Jadi misalnya kayak, oh ternyata ini ya rasanya cinta, oh ini ya rasanya disayang gitu. Karena I'm allowing cintanya aku untuk mereka rasakan, kayak ada loh gitu. Dan aku yakin dengan kekuatan cinta itu bisa menghapuskan segala macam emosi yang jelek. Berarti pada saat itu sosok Sarah masih ada dong, Nyai masih ada di raga itu ya? Iya, aku selalu in control. Kalau enggak, bahaya nanti. Iya, tapi pernah kebablasan nggak? Nah, itu maksudnya. Pernah, kadang-kadang ada kebablasan dan di take over-nya gantian. Oh. Jadi nyusup yang jahat. Oke. Pernah. Berapa kali kena sering. buka ya? Kena buka ininya ya? Kena buka. Ya, makanya bahaya sebenarnya. Enggak, itu kita ngebuka nih. Pada saat kita ngebuka, walaupun kita in control, tapi kita nggak pernah tahu yang nyusup itu siapa. Iya, betul. Makanya bahayanya di situ, dan itu it's a never ending lesson, dan kita harus terus menyelaraskan karena nggak bahaya. Berarti harus ada orang lain yang akan membantu untuk membentenginya, untuk melihat, atau kita sendiri? Aku harus belajar sendiri sih, karena kalau nggak nanti aku tergantung sama orang, nggak bisa. Iya, betul. Gitu. Jadi harus jejak akunya. Ya, belajar terus sih, bukan berarti aku udah bisa gitu, enggak. Terus belajar, dan itu nggak akan ada habisnya, ada lagi. Memang gitu Mbak Furi ya? Iya, betul, seperti itu. Karena kalau kita tergantung sama orang kan, apalagi Nyai juga sering penelusuran, sering pergi gitu. Akhirnya memang akan belajar sendiri. Kayak gitu. Tadi Uncle kan tanya ya, tadi Sarah bilang bahwa Nyai bilang bahwa dia tahu, dia kontrol itu. Berarti ada di dalam raga itu ya? Kadang-kadang aku berdialog sama dia. Jadi pada saat komunikasi, mereka akan memberikan rasa dulu biasanya yang pernah dialamin, kemudian memori. Memori itu potongan-potongan adegan-adegan yang terjadi dalam hidupnya. Betul. Dari situ aku mendapatkan informasi, akhirnya tahu yang ingin disampaikan apa. Karena tidak selalu mereka mau bicara, mau secara verbally cerita gitu. Jadi melalui rasa dan melalui gambar-gambar yang mereka berikan. Tapi lucu kadang-kadang, misalnya. Ada lucunya juga? Seru. Jadi misalnya kan ada nyai zaman dulu ya kan. Jadi dia sebenarnya gimana ya? Kan kalau zaman Belanda dulu ya ada rumah mereka yang bekerja sebagai PSK ya untuk orang Belanda. Untuk gitu. orang Belanda ya. Ada yang memang dipaksa kasihan memang, tapi sering ketemu dan pernah satu kali ketemu. Dia passionate dengan apa yang dikerjakannya. Oh, happy ya. Oh, look at your face. Oh my God. Kayak kita nggak kasihan. Maksudnya dia menurut dia ini adalah hal yang bisa gue lakukan untuk gue survive. Kalau nggak gue ntar dibunuh apa-apa. Jadi dia menyukai pekerjaannya. She really loves it. Jadi dia punya aku dapat memorinya dia itu, dia ruangannya dia itu ada kaca, terus mungkin orang-orang zaman dulu tuh suka ritual-ritual apalah, bakar-bakar apa gitu kan. Untuk membuat dia menarik. Namanya Fadi Iskandar ya, iseng. Apa yang kamu suka gitu? Udah nanya, Fadi itu iseng banget. Pada saat Fadi nanya, otomatis kan dia kan cerita, kan dia ngejawab itu. Tiba-tiba di depan aku gitu. Ada kemaluannya laki-laki, ya ampun, kayak di depan muka gitu, kayak gitu, kayak oh my God Fadi. Jadi dia seneng, dia di sedetail itu dia menceritakan apa yang dia suka. Aku bilang, Fat,
besok-besok kalau kayak gini lo nggak usah mancing-mancing, aku bilang Ip maaf ya Ip, aku ngeliat orang lain. Tapi kayak literally di depan muka, jadi dia menceritakan apa yang dia suka. Ada Demian juga di sana, makanya Ip sorry ya Ip, aku lihat yang lain. Kayak aduh enggak ya please, jadi bener-bener kayak ngeliat adegan porno gimana sih gitu. Tapi ya maksudnya ada lucunya gitu. Iya. Serem ngeri tapi ya gitu ya. Iya. Nah terus kalau yang meninggalnya misalnya dibunuh gitu ya, di bagian perut misalnya, suka ikut sakit banget. Yang waktu itu pernah aku sampai ketakutan. Jadi dia tuh she was raped gitu, dia diperkosa. Nah badan aku tuh kaku gitu, sakit. Merasakan. Itu tuh nggak enak sih. Jadi trauma. Ya aku harus ngerasain semua. Itu nggak enak banget. Dan pada saat aku kayak gitu kadang-kadang aku lepas. Karena batasannya di situ ya. It's too much. Iya kan? Iya gue udah tahu. Udah lo nggak usah ngasih rasa lagi gitu. Karena enggak sih. Bisa gila sih gue. Tiba-tiba bisa bahasa Rusia, bahasa apa? Iya. Bahasa Rusia lancar loh tiba-tiba. Itu kan bingung kadang-kadang yang Mbak Furi ya. Betul, itu kan apa yang dia sampaikan gitu. Dan mereka juga biasanya happy ya setelah rasa sakit, rasa penyesalan atau dendam mereka disampaikan gitu. Iya. Apalagi kan Nyai doain gitu. Ya closure gitu. Tapi ada juga yang mereka nggak mau pergi. Kayak mereka memilih gitu. Ya udah kan namanya juga kita kalau membantu ada batasannya. Betul. Semuanya pasti tergantung sama yang menjalankan. Ya, di mana control. Kita hanya bisa membantu dari luar, mereka yang menjalankan prosesnya gitu. Betul. Macam-macam. Jadi ada yang kadang-kadang nggak mau juga, masih mau tetap begitu. Masih mau tetap kekeh gentayangan, ganggu gitu. Iya. Nah kalau misalnya ada yang bilang nih dengan anak-anak indigo gitu ya, ataupun yang sudah dewasa gitu, yang sensitif, ada bagusnya juga selain meditasi itu olahraga. Nah Sarah sendiri kan senang olahraga. Manfaatnya nih selain badan sehat ya, untuk merilis itu ada nggak sih? Merilis yang udah pernah ini ke badan kita? Aku kalau olahraga lari atau jalan, lari sama olahraga itu kan kita mau nggak mau harus tahu jejaknya badan ya. Kayak setiap orang pasti balance-nya beda. Kayak misalnya kaki aku panjang sebelah, yang sebelah kiri itu lebih panjang. Jadi kayak cara berdirinya untuk ngangkat itu kan harus nggak boleh salah kan. Jadi harus punya cara sendiri untuk bisa balance. Nah itu ngebantu aku untuk fokus pada saat mediumisasi. Jadi aku latihan in control nafas juga. Misalnya lari, harus gimana caranya supaya nggak ngos-ngosan kan? Nah itu kan harus align. Nah itu belajar di situ. Jadi belajar untuk focusing dari olahraga, dari angkat beban juga membutuhkan ya nafas. Tapi lari sih yang aku rasakan lebih kayak pada saat lari itu latihan nafas itu sangat membantu karena gue sambil latihan aligning gue nih gitu. Sangat membantu kalau buat aku. Iya. Nah ini berlaku nggak buat semua teman-teman indigo lainnya Mbak Furi? Harusnya gitu, karena kan banyak ya yang kemarin pernah datang ke sini juga yang susah tidur, sampai konsumsi obat tidur. Itu sebenarnya lebih baik olahraga, meditasi seperti itu. Karena kan kalau terus-terusan diikutin, nggak ada batasan, mereka akan datang terus gitu. Ya gitu. Kalau dulu mungkin kan orang bilang anak-anak indigo atau orang indigo itu kan halus-halu ya. Nah sekarang dengan apa prestasi yang mungkin kalian capai daripada pencapaian titik ini, kan bukan halu lagi, kalian kan dia kasih lihat orang kan bahwa ini memang ada gitu kan ya. Iya kan? Iya, tapi gimana ya, kan kita juga nggak bisa maksain orang untuk percaya ya. Orang punya pandangan lain-lain ya, it's okay gitu. Kayak aku juga mungkin punya pandangan lain tentang A, B, C. Kan nggak bisa ada yang maksa juga. Jadi kalau aku sekarang ya kalau lo nggak percaya ya nggak apa-apa gitu. Ya it's okay. Dan aku juga kalau misalnya mau dengerin ya syukur, kalau misalnya enggak ya it's okay. Kalau gitu orang-orang terdekat jadi ikut seperti Sarah nggak?
mungkin kalau sebenarnya nggak jadi ikut seperti Karena timnya kan keluarga nih kan, timnya keluarga kan. Tapi mungkin kayak misalnya kayak Fadi sama Dem aja, si Ip karena sering merasakan, tapi bukan akhirnya jadi mereka bisa gitu, nggak juga. Jadi sensitif aja, ikut merasakan gitu. Aku udah bilang sama Fadi sih, maksudnya nggak yang diem-diem juga. Jadi aku ajarin dia untuk shielding. Terus aku ajarin dia, jadi secara diem-diem aku ngajarin dia untuk jadi baterai aku. Kadang-kadang kan capek kan, gitu kan. Jadi aku pakai dia supaya kita saling apa ya, untuk covering each other gitu. Dan akhirnya it works. Jadi kita tuh bener-bener kayak, aku pernah kayak sampai capek banget Fadi yang gini, Mbak udah pakai baterai aku gitu. Jadi dia udah tahu, tapi dia tahu caranya dia nge-shield, udah paham gitu jadinya. Tapi akhirnya kita bisa memberikan informasi dari sisi lain. Jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa mendapatkan informasi yang sedetail itu kan. Jadi kadang-kadang aku melihat sesuatu, nah Fadi tuh bisa dapat gambaran dari memori aku itu dari sisi lain. Which is itu penting, kayak oh pantesan jadi begini. Jadi kita dapat full ceritanya gitu. Oh makanya dia begini gitu. Jadi benar-benar teamwork. Wisnu pun juga begitu. Nah kalau Wisnu karena keluarga, karena adik aku, karena kita saudara, dia ada bakat trans sebenarnya. Dan terakhir-terakhir ini karena dia gambar kan? Dia gambar. Tapi terakhir-terakhir itu sebenarnya pada saat dia gambar itu ada yang mau masuk. Aku udah bilang Wisnu, if you're not ready, it's okay, nggak usah dipaksa. Aku bilang. Tapi jangan deny, diterima rasanya, tapi nggak usah dipaksa, gitu, pelan-pelan aja. Karena memang ada bakat trans. Jadi nenek aku clairvoyance, my mom, ibu aku tuh dulu trans medium juga. Tapi kalau ibu tuh leluhur. Jadi dulu itu keluarga aku setiap malam Selasa apa gitu, Temuruneng Wahyu Ratu misalnya, itu tuh ngumpul kan kejawen ya kan kita. Jadi ada tradisinya ya. Ada yang masuk ke ibu aku, terus nanti dicatat sama almarhum kakek aku. Itu siapa yang datang, namanya, tanggal berapa, jam berapa, pesannya apa. Itu bukunya segini. Dan semua yang disampaikan itu udah terjadi udah lama itu. Tapi lebih ke Indonesia. Bukunya. Have you read the book? Udah baca bukunya? Masih ada sih. Aku pengen buka lagi. Tapi itu soal banyak banget. Tapi tentang politik dulu, waktu dulu. It was a long time ago, udah lama banget. Itu kakek aku sih. Kakek aku kan kayak emang dia agak nerd juga ya. Jadi semua didata sama dia. Tapi ibu aku habis itu kayak capek kali ya, dia ngelepas akhirnya. Bukan ngelepas, kayak dia memilih untuk tidak fokus nggak, ke situ ya. Gitu udah tua juga. Tapi kan. Berarti family blood di dalam ininya memang memiliki kelebihan ini rata-rata. Modern satu orang itu banyak itu. Iya kan? Jadi ya otomatis jadi asik-asik aja gitu loh. Iya. Lebih nerimonya gampang gitu loh. Tapi ya gitu ya Mbak. Kalau dibilang berat ya tergantung kitanya, kayak begitu. Kalau kita udah menerima, ya insya Allah mah nggak terlalu berat ya. Asalkan kitanya bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan satu yang saya suka dari pembicaraan kita hari ini adalah tadi waktu Sarah bilang bahwa dengan hati itu tadi. Betul. Ya. Dengan cinta, dengan hati. Ya. Bisa membuat orang yang mungkin belum pernah, bisa membuat mereka tanda kutip yang belum pernah merasakan itu, bisa merasakan itu untuk kembali, bisa tahu arahnya kemana untuk lebih baik lagi. Itu kan ya? Iya. Jadi membantu untuk mengarahkan, sebenarnya semua setiap being pasti punya tahu gitu. Kita tuh punya toolsnya. Tapi kadang kita butuh orang lain atau butuh makhluk lain untuk mengingatkan bahwa kita punya ini. Kita punya kekuatan ini untuk melangkah kemana arah kita harus pergi. Gitu. Ada nggak transmedium yang kasih lihat tentang future daripada si Indonesia sekarang? Aku nggak tahu deh itu, karena kalau aku kan memilih untuk sama yang earthbound nih, golongan yang tersesat. Kalau ibu aku mungkin ya dia bisa menghandle dengan yang leluhur. Aku nggak kayak
beda mungkin ya, lain ya pilihannya gitu. Pilihannya nggak mau ke arah situ. Iya, politik. Dia tahu pusing ya. Berat. Udah banyak yang deklarasi soalnya. Berat nih ya, berat. Oke, saya mungkin ada pesan buat teman-teman Mata Indigo yang nonton kita hari ini. Pesannya apa ya? Apa aja sih tentang kelebihan yang dimiliki oleh tiba-tiba ada di kita tanpa kita sadari gitu. Apa ya? Pokoknya segala sesuatunya mungkin jangan terlalu dihubung-hubungkan dengan ke situ dulu gitu. Kan kita ya gimana mungkin harus ke logika dulu gitu. Kalau misalnya emang udah nggak make sense ya it's okay, belajar untuk menerima, kasih waktu diri kamu untuk akhirnya embracing, tapi jangan dipaksa. Kalau sesuatu yang udah dipaksa itu hasilnya jadi nggak baik gitu. Karena belum waktunya juga ya. Sampai pada waktunya nanti ya memang ada, nggak bisa diapain lagi. Iya bener ya, bener juga ya. Suatu hal yang dipaksa nggak enak, nggak enak. Apapun kalau dipaksa nggak akan baik. Betul. Jangan paksa aku untuk menutup acara ini hari ini. Karena seharusnya ada sekali gitu loh. Thank you so much. Thank you for having me. Makasih banyak. Thank you. Menyenangkan loh. Jangan paksa aku tutup sekarang ya. Jangan paksa. Kita pamit dulu ya. Bye, sampai jumpa. Bye.